Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Elinda Rizkasari, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Di sini saya Triadi Novi dengan NPM 2154065, kelas PGSD 02, akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas yang telah saya susun, yaitu dari bab 1 sampai bab 3. Proposal ini berjudul Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa dan Hasil Belajar IPAS melalui pemanfaatan alat peraga rute norma dan adat istiadat bagi siswa kelas 4 SDN Gandean Surakarta pada semester ganjil tahun 2024-2025 dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Dr. Elinda Rizkasari, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Baik, langsung dalam bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang dalam penelitian ini yaitu berdasarkan observasi dan juga wawancara awal yang telah dilakukan peneliti di kelas 4 SDN Gandean Surakarta, terdapat kurangnya motivasi belajar siswa, seperti kurangnya antusias dalam proses pembelajaran. Kemudian kurangnya motivasi belajar siswa tersebut akan berimbas pada hasil belajar siswa yang kurang memuaskan. Dengan adanya kondisi tersebut, berdasarkan hasil wawancara bersama kolaborator yaitu guru kelas 4 SDN Gandean Surakarta, pemanfaatan alat peraga ini sangat dibutuhkan sebagai upaya meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar siswa. Kemudian yang selanjutnya, identifikasi masalah berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas 4, yaitu yang pertama, kurangnya pusat perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas 4 SDN Gandean Surakarta. Yang kedua, motivasi belajar yang rendah menyebabkan hasil belajar rendah dalam mata pelajaran IPAS kelas 4 SDN Gandean Surakarta. Kemudian yang ketiga, kurangnya pemanfaatan alat peraga dalam proses pembelajaran di kelas 4 SDN Gandean Surakarta. Dan yang keempat yaitu kurangnya pendampingan orang tua dalam proses belajar siswa. Yang selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, peneliti memfokuskan pada permasalahan yaitu upaya meningkatkan motivasi belajar siswa dan hasil belajar IPAS materi membangun masyarakat yang beradab melalui pemanfaatan alat peraga rute norma dan adat istiadat bagi siswa kelas 4 SDN Gandean Surakarta pada semester ganjil tahun 2024-2025. Yang selanjutnya, berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka rumusan masalahnya yaitu apakah melalui pemanfaatan alat peraga rute norma dan adat istiadat dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan hasil belajar IPAS materi membangun masyarakat yang beradab bagi siswa kelas 4 SDN Gandean Surakarta. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi pemanfaatan alat peraga rute norma dan adat istiadat sebagai upaya meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar IPAS materi membangun masyarakat beradab bagi siswa kelas 4 SDN Gandean Surakarta pada semester ganjil tahun ajaran 2024-2025. Manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu ada manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Manfaat secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman pemanfaatan alat peraga sebagai upaya meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar siswa. Kemudian, manfaat secara praktis itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, bagi guru. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi guru yaitu memberikan wawasan baru kepada guru terkait dengan pemanfaatan alat peraga untuk membantu dalam proses pembelajaran. Kemudian bagi siswa,
Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi siswa dengan adanya pemanfaatan alat peraga rute norma dan adat istiadat tadi, siswa akan lebih tertarik dalam mengikuti proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar siswa. Kemudian bagi peneliti, manfaat penelitian bagi peneliti yaitu peneliti akan mendapatkan pengalaman dalam proses penelitian tindakan kelas, khususnya berkolaborator dengan guru kelas, sehingga peneliti akan lebih mengetahui bagaimana proses dalam penelitian tindakan kelas di dalam penelitian berikutnya. Kemudian yang keempat yaitu bagi sekolah, penelitian ini akan memberikan manfaat bagi sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, yaitu melalui pemanfaatan alat peraga yang diharapkan dapat memberikan pembelajaran yang efektif, menarik bagi peserta didik. Yang selanjutnya yaitu bab 2, kajian teori dan pengajuan hipotesis tindakan. Yang pertama yaitu kajian teori. Kajian teori ini dibagi menjadi beberapa poin, yaitu motivasi belajar, kemudian hasil belajar, dan yang ketiga yaitu alat peraga. Pada poin motivasi belajar yang A, hakikat motivasi belajar yaitu menurut Jamil tahun 2019, motivasi belajar sebagai daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan kegiatan belajar, dan memberi arah pada kegiatan belajar. Sehingga motivasi belajar sebagai dorongan yang ada dalam diri siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian yang B, indikator motivasi belajar. Yang pertama, antusias mendalami materi yang diajarkan guru. Yang kedua, tekun dalam menyelesaikan tugas. Yang ketiga, antusias dalam mengikuti pembelajaran dengan aktif. Yang keempat, mampu mempertahankan pendapatnya. Kemudian yang C yaitu motivasi belajar dalam IPAS. Motivasi belajar dalam IPAS yaitu berkaitan dengan dorongan yang dimiliki siswa dalam mengikuti pembelajaran IPAS secara aktif. Jadi secara aktif mengikuti proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu hasil belajar. Yang pertama yaitu hakikat belajar. Menurut Aunur Rahman tahun 2010 menyatakan belajar sebagai usaha sadar yang dilakukan seseorang dalam perubahan tingkah laku, baik melalui latihan dan pengalaman aspek kognitif, afektif, psikomotorik untuk memperoleh tujuan tertentu. Jadi belajar merupakan perubahan tingkah laku yang dimiliki siswa melalui pengalaman tadi, bisa dalam pengalaman kognitif, kemudian pengalaman afektif maupun pengalaman psikomotoriknya dalam memperoleh tujuan tertentu. Kemudian poin B yaitu indikator hasil belajar. Judge dan Briggs tahun 1978 mengatakan hasil belajar yaitu gambaran kemampuan seseorang yang diperoleh dari proses belajar. Jadi hasil belajar sebagai hasil dari proses pembelajaran yang diperoleh oleh siswa. Kemudian yang selanjutnya yaitu alat peraga, rute norma dan adat istiadat. Yang pertama, hakikat alat peraga. Faisal tahun 2010 mendefinisikan alat peraga pendidikan sebagai media audio atau visual yang digunakan dalam proses pembelajaran yang menarik dan meningkatkan minat peserta didik dalam mendalami materi. Kemudian yang B, alat peraga rute norma dan adat istiadat, yaitu sebagai alat peraga dalam pembelajaran yang digunakan dalam mata pelajaran IPAS. Alat peraga ini didesain untuk proses pembelajaran yang menyenangkan atau menarik, sehingga dalam proses pembelajarannya belajar sambil bermain dengan pemanfaatan alat peraga ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Penelitian ini juga relevan dengan beberapa penelitian. Yang pertama, Siti Kalimah tahun 2019, upaya meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPS materi interaksi sosial dengan menggunakan alat peraga kartu sosial dan kartu jawaban pada siswa kelas 7A UPTD SMPN 1 Krayan Kidul semester ganjil tahun 2019-2020.
Kemudian yang kedua yaitu Setiawan FL tahun 2017 dengan judul Efektivitas Alat Peraga Monisa dalam meningkatkan motivasi dan prestasi belajar IPS bagi siswa sekolah dasar. Kemudian yang ketiga yaitu dari Citrawati T dan kawan-kawan tahun 2020. Pemanfaatan alat peraga IPS menggunakan metode discovery untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 4 SDN Melajah 1 Bangkalan. Itu adalah beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir terdapat tiga tahap. Yang pertama yaitu kondisi awal, kemudian tindakan, dan yang terakhir yaitu kondisi akhir. Dalam kondisi awal, bagi guru belum memanfaatkan alat peraga dalam pembelajaran, sehingga menyebabkan siswanya atau motivasi belajar siswa dan hasil belajar IPAS masih rendah. Kemudian tindakan yang dapat dilakukan yaitu memanfaatkan alat peraga, rute norma, dan adat istiadat dengan melakukan 2 siklus. Siklus yang pertama, memanfaatkan alat peraga, rute norma, dan adat istiadat tanpa melibatkan peserta didik atau siswa, sehingga guru menjelaskan hanya sendiri dengan pemanfaatan alat peraga tersebut. Kemudian siklus yang kedua, memanfaatkan alat peraga, rute norma, dan adat istiadat dengan interaktif melibatkan siswa, sehingga dalam pemanfaatan alat peraga ini guru memanfaatkan alat peraga dengan melibatkan siswa untuk interaktif. Jadi siswa terlibat dalam pemanfaatan alat peraga tersebut. Kemudian kondisi akhir diduga melalui pemanfaatan alat peraga, rute norma, dan adat istiadat dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan hasil belajar IPAS materi membangun masyarakat yang beradab bagi siswa kelas 4 SDN Gandean Surakarta pada semester ganjil tahun 2024-2025. Yang kemudian yaitu hipotesis tindakan atau dugaan atas jawaban nanti melalui pemanfaatan alat peraga, rute norma, dan adat istiadat dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan hasil belajar IPAS materi membangun masyarakat yang beradab bagi siswa kelas 4 SDN Gandean Surakarta pada semester ganjil tahun 2024-2025. Selanjutnya yaitu bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama yaitu setting penelitian. Yang pertama waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 3 bulan. Yaitu yang pertama observasi dan wawancara yang dilakukan pada tanggal 8 Oktober tahun 2024. Kemudian identifikasi masalah pada tanggal 9 Oktober. Kemudian perencanaan topik dan judul atau penentuan topik dan judul pada tanggal 9 Oktober. Yang keempat yaitu penyusunan proposal dimulai dari tanggal 3 November. Kemudian seminar proposal yaitu pada tanggal 12. Kemudian yaitu seminar proposal pada tanggal 11 Desember. Kemudian yang keenam yaitu penyusunan instrumen penelitian pada tanggal 12 Desember. Yang ketujuh yaitu pengumpulan data pada tanggal 13 Januari. Dan yang terakhir laporan hasil penelitian pada tanggal 18 Januari. Sehingga selama kurang lebih 3 bulan pada kurun waktu pertengahan Oktober hingga pertengahan bulan Januari tahun 2025. Kemudian untuk tempat penelitiannya yaitu SDN Gandean Surakarta, Jalan Sungai Batanghari nomor 23 Yebres Surakarta. Dan selanjutnya subjek dan objek penelitian dalam penelitian ini yaitu subjek penelitian ini yaitu peserta didik kelas 4 SDN Gandean Surakarta. Sedangkan objek dalam penelitian ini yaitu motivasi belajar siswa dan hasil belajar IPAS
materi membangun masyarakat beradab. Yang selanjutnya yaitu data dan sumber data. Data dalam penelitian ini yaitu terdapat dua. Yang pertama yaitu data kuantitatif yang berkaitan dengan hasil belajar siswa IPAS. Kemudian yang kedua data kualitatif yang berkaitan dengan motivasi belajar siswa kelas 4 SDN Gandean Surakarta. Kemudian yang kedua yaitu sumber data. Sumber data yang pertama ada data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan, yaitu dari guru kelas 4 SDN Gandean Surakarta dan juga dari siswa kelas 4 SD Gandean Surakarta. Kemudian yang selanjutnya ada data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dari informan, sehingga data ini berasal dari sumber-sumber lainnya seperti dari jurnal, dari buku, maupun dari sumber yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang pertama dengan cara tes. Tes dapat dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara mengukur hasil belajar siswa. Kemudian non-tes, yaitu ada observasi dan juga wawancara. Kepada observasi dilakukan dalam proses pembelajaran di kelas 4. Kemudian untuk wawancara dilakukan dengan melakukan wawancara kepada guru kelas 4 SDN Gandean Surakarta. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada validasi data. Yang pertama ada validitas konstruk, kemudian yang kedua ada validitas internal, dan yang ketiga ada validitas eksternal. Validitas konstruk yaitu seperti untuk memvalidasi dalam instrumen yang akan dilakukan untuk penelitian, kira-kira apakah sudah sesuai atau belum, sudah sesuai atau sudah tepat atau belum. Kemudian validitas internal yang berasal dari dalam diri, dan yang ketiga adalah validitas eksternal yaitu dari para ahli. Kemudian analisis data. Yang pertama ada analisis deskriptif atau data kuantitatif. Analisis deskriptif atau data kuantitatif digunakan untuk menganalisis hasil belajar dari siswa dalam materi atau mata pelajaran IPAS. Kemudian yang kedua ada analisis data kualitatif yang digunakan untuk menganalisis motivasi belajar siswa dengan beberapa analisis data. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Jadi peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, observasi maupun yang lainnya. Kemudian data yang sudah diperoleh direduksi atau dipilih data yang tepat. Dan yang ketiga yaitu penyajian data. Setelah sudah memilih data yang tepat, kemudian disajikan datanya. Dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan, sehingga kira-kira hasil dari penelitian kualitatif berdasarkan dari pengumpulan data tadi, kira-kira hasilnya seperti apa, nanti ditarik kesimpulan. Yang selanjutnya yaitu indikator kinerja. Yang pertama indikator motivasi belajar. Indikator motivasi belajar ada 4, yaitu antusias mendalami materi yang diajarkan guru. Yang kedua tekun dalam menyelesaikan tugas. Yang ketiga antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang keempat mampu mempertahankan pendapatnya. Kemudian indikator hasil belajar yaitu dengan minimal 75% peserta didik mampu mengerjakan soal minimal KKM dan adanya peningkatan hasil belajar antara pemberian tes sebelum penggunaan alat peraga dan juga sesudah penggunaan alat peraga. Yang terakhir yaitu prosedur tindakan, yaitu yang pertama persiapan penelitian. Persiapan seperti untuk mempersiapkan izin, untuk melakukan wawancara, dan juga mempersiapkan hal lainnya untuk proses penelitian. Kemudian yang kedua tahap pelaksanaan yang dilakukan dengan 2 siklus, ada siklus 1 dan juga siklus 2 dalam proses pelaksanaannya. Kemudian yang ketiga ada pengumpulan data, yang keempat analisis data, yang kelima evaluasi dan penarikan kesimpulan, dan yang keenam adalah penyusunan laporan akhir. Baik, terima kasih. Terus melangkah dan nikmati perjalananmu. Terima kasih, saya Trio Adinovid
dengan NPM 2154065. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.